Halo halo halo. Selamat datang kembali di channel Anang Nurdiansyah. Hari ini saya akan mereview kembali satu unit mobil SUV premium yang paling ikonik dan menjadi legenda di Toyota. Untuk unit di belakang saya ini adalah Land Cruiser VXR warna Precious White ya. Mobil ini disediakan dengan 3 varian warna yang bisa kalian pilih sesuai selera. Ada hitam, grey, dan ini premium color yang Precious White. Kalau kita ngomongin masalah harga, pada saat video ini dibuat, harganya sekarang itu 2.550.400.000. Selisih sekitar 72 juta dengan yang tipe GR Sport. Nah, kalau kalian pilih yang mana nih? Dengan selisih harga 72 jutaan, pilih yang VXR atau GR Sport? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian memutuskan untuk pilih, saya akan coba menjelaskan apa perbedaan antara tipe VXR dengan tipe GR Sport. Tonton videonya, makanya jangan di-skip-skip. Tonton terus sampai habis. Oke? Punya duit 2,5 miliar, belum tentu bisa beli mobil di belakang saya. Karena hanya orang dengan power yang besar yang bisa memilikinya. Apa aja kelebihannya? Simak videonya. Perkenalkan, ini adalah seekor Toyota Land Cruiser 300 seri VXR. Dengan harga 2.550.000.000, Anda bisa mendapatkan mobil mewah khas orang-orang berkekuatan tinggi di Indonesia. Dengan tampilan desain depan yang elegan, membuat setiap orang yang melihatnya menjadi bertekuk lutut di hadapan pemilik Toyota Land Cruiser ini. Tentu saja karena ini adalah seekor Land Cruiser dibekali dengan mesin 3.300 cc dengan kode mesin F33A, konstruksi mesin V6 serta bantuan two-way twin turbo yang dapat menyemburkan tenaga 300 horsepower dan torsi 700 Nm. Tenaga yang dihasilkan dialirkan ke transmisi otomatis dengan 10 percepatan. Iya, 10 percepatan untuk mobil ini matic. Kalau manual pasti bingung pindah giginya. Menjadikan mobil ini sangat kuat. Mobil ini tidak akan kalah melawan cumi-cumi darat di tol, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari desain eksterior bagian depan, Toyota LC300 VXR ini secara model dan bentuk terlihat agak sedikit mirip dengan generasi pendahulunya, LC200. Berbeda dengan tipe GR Sport yang benar-benar secara look tampilan depan sangat berbeda dengan LC200. Yang pertama kita lihat dari bagian kap mesin, Toyota masih mempertahankan desain yang sama untuk kap mesinnya. Terlihat dari lekuk-lekuk yang ada di kap mesin dan masih ada lekukan seperti huruf U. Yang kedua, kalau saya lihat di sini untuk grillnya, ini masih agak sedikit mirip dengan LC200. Kalau menurut saya, seri yang VXR ini untuk desainnya lebih ke elegan. Sedangkan yang tipe GR Sport lebih ke sporty. Terlihat dengan grill besar dan bentuk grillnya yang seperti ini dengan ornamen chrome dan berwarna silver. Untuk logo Toyota di lapis kaca berbeda dengan tipe GR Sport yang tulisannya Toyota dan ada emblem GR di bagian grill depan. Untuk lampu modelnya sama dengan yang tipe GR Sport, tetap menggunakan 3 buah LED proyektor headlamp. Kemudian ada juga lampu DRL yang terintegrasi dengan lampu sein. Lampu seinnya pun nyalanya sekuensial, jadi seperti berjalan teman-teman ya. Nah, satu yang menarik menurut saya dengan desain grill seperti ini terlihat dari DRL-nya itu menyambung dengan bagian grill yang sebelah sini nih. Jadi dengan motif yang sama seakan-akan garis ini tuh menyambung. Dari headlamp, kemudian ke grill, sampai headlamp di sebelah sana teman-teman. Untuk bagian grill sebelah sini, ini juga bolong, tapi yang di atas nih ada cover tertutup, tetap disediakan washer lamp. Apabila lampu kalian kotor atau kena lumpur, tetap bisa disemprot dengan washer ya. Lalu di bagian pojok, tengah dan pojok sebelah sana ada sensor parkir dan corner sensor. Untuk yang tipe VXR, ini bempernya sudah dipakaikan body kit nih teman-teman. Sudah dilengkapi dengan body kit. Jadi kalau menurut saya, yang tipe GR Sport, kenapa nggak dikasih body kit dan bempernya itu kayaknya sih lebih kokoh yang GR Sport ya. Mungkin karena penggunaannya yang tipe GR Sport lebih cocok untuk dibawa off-road. Sedangkan
Yang tipe VXR ini lebih cocok untuk dibawa berkendara di perkotaan, teman-teman. Lalu bagian depan, ini juga sudah ada kamera depan, terintegrasi dengan 3 kamera lainnya, akan menghasilkan visual yang surround atau bird view untuk fitur kamera 360-nya. Dan di bagian sini, ini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Walaupun kecil, ini juga sudah LED. Nyalanya juga pasti terang nih teman-teman. Headlamp, 3 proyektor, ditambah fog lamp, dijamin pada saat cuaca mendung, berkabut, atau malam hari, untuk pencahayaan kalian sudah tidak perlu khawatir nih. Dan di bagian bumper sini untuk cover fog lamp-nya ini berwarna chrome ya, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, dan ada paduan model honeycomb, menambah kesan elegan dari LC300 seri VXR ini lebih terasa. Oke, kita lanjut ke bagian samping ya. Kalau kita ngomongin struktur bodi dari mobil ini yang spesial nih. Untuk seri LC-J300 ini sudah menggunakan struktur bodi terbaru dari Toyota yang dinamakan TNGA. Toyota New Global Architecture diklaim oleh Toyota untuk struktur bodi TNGA ini bobotnya akan menjadi lebih ringan, tapi material yang digunakan lebih rigid atau lebih kuat. Kemudian untuk nilai plusnya terlihat dari spionnya yang agak mundur nih teman-teman. Nilai plusnya di sini akan menambah visibilitas pengendara terhadap blind spot atau titik buta dari kendaraan ini teman-teman. Kalau kita perhatikan dari bagian samping, desainnya seperti ini, looknya juga sama, mirip secara siluet body dengan yang GR Sport, tapi ada beberapa perbedaan nih. Yang pertama, ini over fender, dia sewarna body, yang seri VXR ini sudah menggunakan pelek ring 20, berbeda dengan yang seri GR Sport kemarin, ring 18, dibalut dengan profil ban 265/55. Untuk peleknya juga bentuknya berbeda teman-teman. Kalau yang kemarin itu berwarna hitam dengan kembang yang agak sedikit sporty. Kalau ini peleknya ring 20 dan berwarna, kalau saya lihat sini sih warnanya seperti warna gunmetal ya. Enggak chrome, tapi agak sedikit gelap gitu krum-krumannya. Untuk pengereman, bagian depan dan bagian belakang sama, sudah menggunakan cakram. Namun di sektor kaki-kaki di sini yang berbeda. Untuk yang seri GR Sport, suspensinya sudah menggunakan KDSS atau Kinetic Dynamic Suspension System. Sedangkan yang di seri VXR itu belum menggunakan KDSS. Dan ada beberapa fitur off-road yang tidak ada di seri VXR ini. Seperti yang tadi saya bilang, jadi seri yang GR Sport ini memang lebih diperuntukkan untuk kebutuhan off-road. Sedangkan yang seri VXR ini ya bisa untuk off-road, tapi ada beberapa fitur yang tidak disematkan, sehingga lebih cocok untuk dibawa beraktivitas di dalam kota. Kita beralih ke bagian spion. Untuk spionnya, tipe VXR ini berwarna chrome ya. Sudah dilengkapi dengan welcome light dan ada kamera 360 serta fitur auto folding juga teman-teman. Dan juga di spionnya sudah ada sensor blind spot monitoring. Lalu kita lihat di bagian sebelah sini. Kalau kita lihat di sini pelipit kaca atas bawah. Lalu sudah ada juga talang air teman-teman. Dan ada roof rail. Bisa mengakomodir untuk penempatan box atau tule di atas mobil. Ini juga berbeda nih dengan yang seri GR Sport. Handle-nya dalamnya sewarna body, tapi di bagian luar dia ditambahkan aksen chrome teman-teman. Untuk akses keluar masuk sudah ada smart entry di keempat pintu. Bentuk kacanya juga sama, gede-gede seperti ini. Ini menambah visibilitas dari pengendara maupun penumpang yang menaiki Toyota Land Cruiser ini. Kemudian di bagian sini, ini juga sudah dilengkapi dengan footstep juga sama. Footstepnya juga kokoh, kuat. Tuh, ya kan? Yang nggak melewat pada saat kita injek. Di bagian sini, kalau kita perhatikan, ini ada garis-garis teman-teman. Dan ini kalau kalian bertanya fungsinya untuk apa, ini adalah antena radio yang terintegrasi dengan kaca di bagian sebelah sini. Jadi antena radionya sudah tidak berbentuk shark fin atau short pole lagi teman-teman. Nah, ini untuk tangki bensinnya. Kapasitas tangki bensinnya, kalau saya lihat di spesifikasi produknya, ini full tanknya sekitar 80 liter. Oke, kita lanjut ke sisi sebelah belakang ya. Seperti inilah tampak belakang dari Toyota Land Cruiser ya. Walaupun bentuknya kotak-kotak seperti ini, tapi secara model sih ya, rata-rata sih yang berbentuk kotak seperti ini itu yang lebih
tidak lekang termakan oleh waktu. Oke, kalau kita bahas di sini, bagian sini sudah dilengkapi dengan spoiler body yang menyambung dengan pintu bagasi. Kemudian kaca juga sudah dilengkapi dengan defogger dan ada wiper belakang ya. Jadi dapat membantu pada saat kaca belakang berembun. Desain lampunya seperti ini teman-teman di bagian belakang. Ini baik lampu sein, lampu rem, dan lampu mundur semuanya sudah LED ya. Dan ada fog lamp belakang. Nah, di sini tulisan Land Cruiser dan kemudian ada logo Toyota berwarna chrome. Nah, yang berbeda di sini di seri GR Sport itu dilapis kaca. Sedangkan yang seri VXR ini belum. Di sini ada logo VXR berbeda dengan yang seri GR Sport, tentunya ada emblem GR Sport. Dan di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang terintegrasi juga dengan kamera 360. Nah, di bagian sini sama, ada pelindung atau scufflet ya. Sudah disematkan juga sensor parkir di 4 titik. Bempernya ini juga ada tambahan seperti body kit ya, di bagian bemper belakang ya. Dan ada juga mata kucing ini, untuk menambah kewaspadaan terhadap mobil ini dari pengendara di belakang Anda. Pintu bagasinya, saya kasih lihat. Bentuk kuncinya seperti ini teman-teman. Ada untuk mengunci, menutup, kemudian untuk ada bukaan pintu bagasi belakang. Bisa juga ditutup dari remote ya. Buka tutup juga bisa dilakukan dari sini. Dan di remote-nya ada panic button. Jadi kalau pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian tinggal tekan panic button ini selama kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian dirampok atau ada intruder gitu kan, kalian tinggal tekan aja panic button-nya. Mobil ini akan otomatis memberikan klakson berkali-kali untuk memanggil bantuan. Kemudian untuk Land Cruiser ini juga sudah disediakan fitur kick sensor untuk buka dan menutup bagasi. Tinggal tendang aja kaki kalian ke bawah. Simple, praktis, dan nggak bikin repot. Untuk bagasinya juga terlihat sama dengan seri GR Sport. Di sini terlihat untuk bangku baris ketiga, kalau berdiri tegak, bagasi juga nggak terlalu besar ya teman-teman. Nah, untuk pelipatan, baris ketiga bisa dilipat secara elektrik dengan menekan tombol yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Kemudian bagian bawah untuk kursi yang sebelah kanan. Oke. Di bagian bagasi juga sudah disediakan penyimpanan yang tersembunyi di sebelah sini untuk menyimpan kunci-kunci dan ada tambahan satu slot lagi untuk menyimpan barang yang lain. Oke, di sebelah kanan ini ada lighter charger. Sini ada tempat penyimpanan dongkrak dan kunci-kunci juga teman-teman bisa diakses di sebelah kiri ya. Lalu untuk mempermudah pada saat kalian buka bagasi di malam hari juga sudah dilengkapi dengan lampu LED ya untuk lampu kabin bagasi. Dan di sebelah kanan ini ada tempat untuk menyimpan fuse atau sikring cadangan ya. Sebelah situ ya teman-teman ya. Di bagasi juga sudah disediakan 4 buah hook. Sebelah sini, di sebelah sini satu, dan di sebelah sini juga ada satu nih teman-teman. Jadi pada saat kalian bawa koper atau barang, ini bisa diikat pada saat pintu bagasi terbuka, nggak langsung jatuh barangnya. Nah, untuk headrest baris ketiga, ini juga sama dengan yang seri GR Sport. Ini model yang lipat seperti ini ya. Oh, keren kan? Untuk rilisnya tinggal tarik tali yang ini juga sama. Mengakses ban serep sama, ada di sebelah sini. Tinggal dibuka covernya dan bisa dimasukkan engkol rodanya. Nanti roda ban serep akan turun ke bawah. Kalau tadi kita udah bahas dari sisi eksteriornya, udah pada penasaran kan bagaimana bentuk penampakan dari interior mobil seharga miliaran rupiah ini? Yuk, saya coba kasih lihat ke kalian bagaimana kemewahan dari interior Toyota Land Cruiser seri VXR ini. Dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya, serta ada beberapa fitur yang berbeda dengan seri GR Sport yang kemarin. Check it out. Ini mirip ya dengan tipe yang GR Sport. Hanya saya lihat di sini ada perbedaannya di warna wood panelnya ya. Bahan yang digunakan di sini juga bagian sini plastik, cuman sudah plastikan yang bagus nih. Kemudian handle chrome-nya berwarna chrome seperti ini. Kemudian di sini juga ada 3 buah seat memory untuk pengaturan power window, semua sudah auto. Kemudian ada pengaturan
Spion juga sudah elektrik dengan fitur auto folding. Ini sudah soft touch ya materialnya. Lalu di bagian pintu juga ada speaker bagian sini dan ada cup holder juga untuk meletakkan minuman. Nah, kemudian kita beralih ke bagian sebelah sini. Ini sudah ada scuff flat dengan tulisan Land Cruiser juga. Kemudian di bagian sebelah sini, ini ada beberapa tombol. Ini untuk power back door, kemudian ini untuk fitur auto high beam, parking sensor, dan ini untuk tombol vehicle stability control. Untuk buka bensin di sebelah sini, buka kap mesin di sebelah sini. Desain joknya seperti ini teman-teman. Tidak ada tulisan GR Sport ya. Tapi saya lihat warna dan bahan yang digunakan di sini sama, serta bangkunya juga ada pori-porinya untuk fitur cooler dan heater pada joknya ya. Pengaturannya juga sudah elektrik untuk di bagian driver dan di bagian penumpang depan. Ini untuk mundur, maju, untuk recliningnya. Kemudian juga sudah ada fitur lumbar support ya. Nah, di sini ada hand grip. Untuk vanity mirror sebelah kanan sudah ada lampunya juga LED, cukup terang. Kemudian untuk seat belt juga ada head adjuster ya. Untuk desain dashboardnya seperti ini teman-teman, sama dengan yang model GR Sport. Kemudian layar audio yang digunakan juga sama ya. Ini layarnya gede banget teman-teman. Kalau nggak salah sekitar 13 inci nih. Di sini kalau saya lihat ini bisa diatur ya teman-teman untuk pengaturan climate control dan pemilihan lagu serta equalizer bisa dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Jadi memudahkan untuk driver atau penumpang untuk mengatur apa yang diinginkan dari tempat yang dia dudukin teman-teman. Ini audionya juga sudah lengkap. Nah, untuk display tampilan dari AC dan fitur healer serta cooler ini bisa diatur dari layar audio juga ya. Nah, tapi di sini untuk pengaturan AC juga disediakan tombol-tombol di bagian sebelah sini nih teman-teman. Nah, ini untuk pengaturan cooler, heater, ini untuk menurunkan dan menaikkan suhu, ini untuk front defogger, ini untuk rear defogger, ini pengaturan blower AC-nya, mode auto untuk mematikan kipas, dan yang sebelah kanan juga sama. Untuk AC sama dengan yang versi GR Sport, sudah quad zone ya, jadi 4 sisi bisa dengan suhu yang berbeda-beda. Nah, kemudian audionya nih teman-teman. Di sini juga ada tombol, jadi paduan antara desain yang futuristik dengan yang klasik karena masih ada tombol-tombol fisik nih seperti ini. Jadi ini untuk seek and track, untuk setup, home, audio, menu, map, terus kemudian di sini juga ada tombol volume ya. Dan ini nih yang unik nih menurut saya nih. Di Land Cruiser masih disediakan untuk CD ya, slot CD ya. Mungkin ya balik lagi. Toyota tahu kalau pemilik Land Cruiser ini banyak juga orang-orang kaya zaman dulu yang mengoleksi CD gitu kan. Jadi masih bisa disetel nih di mobilnya. Nah, ini untuk desain setirnya nih. Setirnya mirip dengan yang versi GR Sport ya. Sudah dilapis kulit juga. Nah, yang berbeda hanya di motif wood panelnya ya. Sebelah kiri untuk mengatur audio dan pengaturan menu di MID. Sudah dilengkapi dengan SRS airbag juga dan tombol-tombol di sebelah kanan untuk mengatur fitur TSS dan adaptive cruise controlnya ya. Setirnya juga pengaturannya sudah elektrik nih teman-teman. Nih buat maju mundur dan turun naiknya juga sudah elektrik. Jadi untuk setir, jok, dan spion semuanya bisa disimpan di memory seat yang ada 3 pilihan ya. Nah, untuk speedometer dan tachometernya masih Optitron ya kalau saya lihat di sini. Tapi untuk layar MID-nya ini sudah full digital dan gede banget teman-teman. Jadi layar MID-nya ini besar nih kalau untuk menampilkan menu yang ada di MID dan ada fitur head up display juga yang nanti akan tampil di sebelah sini menampilkan speed dan RPM. Nah, ini sudah ada engine start stop button. Kemudian ini ada tombol-tombol untuk drive mode, multi train select, fitur DAC dan crawl control sama ya di tipe VXR disediakan juga.
Jadi caranya kalau untuk kalian mengatur fitur drive mode, kalian tekan drive mode-nya, dan ini untuk pemilihan modenya. Ada 6 yang bisa dipilih: custom, sport S plus, sport, normal, comfort, dan eco. Disesuaikan dengan keinginan pengendara. Nah, untuk pengaturan fitur multi train select juga sama. Ditekan di sini, untuk mode selectnya ada di sini. Nah, itu juga ada auto, dirt, sand, mud, deep snow. Nah, itu ada 5. Cuma biasanya orang pasangnya di auto. Tapi tergantung, balik lagi ke medan jalan yang kalian lalui ya teman-teman. Di sini juga ada fitur down assist control sama crawl control ya. Nah, tinggal dipencet aja untuk on off-nya. Nanti akan ada indikator di MID teman-teman. Seperti itu ya. Untuk MID-nya kita lihat di sini juga cukup informatif nih teman-teman. Jadi bisa kalian atur dari kursor yang di sebelah sini ya. Ini ada echo, kemudian ini ada untuk fitur lane keeping assist, ini untuk melihat audio apa, kemudian ini ada fitur TPMS ya, atau tire pressure monitoring system. Ini bisa mengecek tekanan ban di roda nih teman-teman. Kemudian ada lagi ini menu setting. Jadi untuk fitur TSS-nya semua ada di menu setting ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini TSS yang digunakan oleh Toyota Land Cruiser ini sudah yang paling canggih nih teman-teman. Ini udah yang versi terakhir. Ini ada banyak nih yang bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan. Caranya dengan mengakses menu yang ada di MID ya. Ini ada notification warning, cukup informatif teman-teman buat MID-nya. Nah, kemudian vanity mirror yang di sebelah kiri kalau kita lihat juga sudah dilengkapi dengan lampu LED, kemudian lampu baca, lampu ruangan, semuanya diakses dari sebelah sini. Untuk tombol yang di tengah ini untuk mematikan mikrofon ya. Di sini juga ada kacamata. Untuk mengakses sunroofnya bisa dari tombol sebelah sini teman-teman. Lebar bukaannya bisa diatur dari sebelah sini nih, up and down. Jadi buka tutup sedikit aja supaya udara segar masuk ke dalam ya. Ini cara nutupnya. Nah, tapi dia punya cover hanya pada saat membuka dia akan otomatis ya. Tapi kalau nutupnya tetap manual, digeser kayak gitu teman-teman. Ini ada tempat untuk meletakkan kacamata. Untuk kaca spion tengahnya sudah auto ya. Jadi kalau ada yang menyorot lampu jauh ke sini kan biasanya silo tuh. Nah, si kaca spion tengah ini akan menyesuaikan intensitas cahaya ya. Nah, di sebelah sini ada juga camcorder atau kamera DVR ya. Jadi bisa merekam perjalanan otomatis nih, hidup pada saat mobil menyala nih. Kemudian ini radar ya, radar sensor untuk fitur TSS ya teman-teman. Ini layout dashboardnya keren banget. Bahannya juga plastikannya nggak kayak plastikan murah-murah nih teman-teman. Di pilar sebelah kiri dan sebelah kanan ini sudah dilengkapi dengan tweeter. Nah, untuk speaker semuanya sudah menggunakan speaker JBL ya. Kalau nggak salah totalnya ada 17 teman-teman. Kemudian di bagian sana juga ada speaker lagi. Ini juga ada speaker ya. Oke, bentuk tuas transmisinya juga seperti ini, keren banget. Nah, ini untuk fungsi center differential lock. Dan ini untuk pada saat kalian akan putar balik nih, berguna banget untuk turning radius yang lebih baik. Kemudian ini ada fitur untuk high gear dan low gear. Caranya sama, masukin ke neutral dulu, sembari ditekan baru digeser. Ini untuk ke low, kemudian ini untuk ke yang high-nya, low atau ke mode high ya. Oke, nah ini sama juga yang di tipe GR Sport, electric parking brake, auto brake hold, dan ada wireless charging ya. Yang berbeda ada di sebelah sini teman-teman kalau saya lihat nih. Ini untuk mengakses kamera 360 ya, tampilan kameranya tuh sama. Ini ada untuk odo dan trip, dan tombol idle up-nya juga ada. Nah, tapi untuk yang di versi GR Sport dia ada untuk differential lock front sama rear, depan belakang. Sedangkan di yang VXR ini belum disediakan untuk differential lock bagian depan dan bagian belakang. Nih, konsol depan gede banget teman-teman, muat buat nyimpen barang banyak. Kisi-kisi AC-nya bisa dibuka tutup ya.
Di bagian tengah lampu hazard, sama di bagian sebelah kanan teman-teman. Cup holder di bagian tengah juga gede banget, ada spare-nya juga, sama untuk meletakkan minuman tergantung dengan ukuran botol yang sedang kalian letakkan nih di sini. Konsol box tengah juga sama dengan yang versi GR Sport. Seperti ini. Sudah dilapis soft touch, dan untuk akses membuka bisa dari sini dan dari bagian belakang teman-teman. Tuh. Di dalamnya juga ada cool box ya. Jadi bisa mendinginkan minuman setelah dingin dari sini misalkan langsung diletakkan di bagian sebelah sini. Tetap seger nih selama perjalanan. Nah, sekarang kita beralih ke baris kedua nih, teman-teman. Ini desain door trimnya juga sama, menggunakan material yang sama. Sebelah sini soft touch, ada wood panel juga, dan ada speaker JBL, teman-teman. Jadi di sini ada speaker JBL dan di sebelah sana speaker JBL. Kemudian di sini juga sudah ada scuff flat ya. Nah, ini ada hand grip juga. Dan di bagian jok depan ini ada 2 buah monitor yang sangat besar, cukup nyaman untuk dibawa perjalanan. Kerennya lagi, untuk monitor ini tidak hanya menampilkan visual dari head unit depan, tapi dia bisa menampilkan visual yang berbeda. Jadi sebelah sini misalkan nonton YouTube, sebelah sini dengan channel yang lain misalkan gitu ya. Itu bisa teman-teman. Nah, suaranya biar nggak nabrak nanti pakai headset. Di bagian jok belakang sini juga ada pocket ya untuk meletakkan majalah atau koran nih. Ini ada kisi-kisi AC, sebelah sini, sebelah sana juga ada, dan hand grip yang model lipat ya. Sebelah sana juga ada teman-teman. Kemudian ini ada climate control di bagian belakang terintegrasi dengan konsol box ya. Nah, itu lengkap juga menunya. Ada untuk pengaturan heater dan cooler bangku, atur suhu, kemudian untuk mengatur angin, arah hembusan angin. Ini yang sebelah kanan, karena mobil ini sudah menggunakan quad zone ya. Sebelah sini dia ada colokan jack untuk headset ya. Ini juga ada USB charging Type C. Kemudian ini ada lector charger dan kabel HDMI teman-teman. Nah, buat desain jok baris keduanya seperti ini ya teman-teman ya. Bahannya juga kulitnya, menurut saya sih kulitnya bagus nih teman-teman. Ada fitur isofix juga buat kalian yang punya bayi pakai kursi isofix, bisa dicantolin nih di kursi belakang. Ini juga ada pori-pori untuk heater dan cooler ya di joknya. Dan di bagian belakang ini ada armrest teman-teman. Ini armrestnya ada di sini. Dan ini bisa dijadikan semi captain seat ya. Jadi nanti yang tengah ini bisa dilipat tuh. Bagian kanan dan penumpang kiri itu bisa separate atau terpisah ya. Nah, tapi satu hal yang disayangkan di sini sama saya, kenapa jok baris keduanya ini pengaturannya masih manual nih teman-teman. Sama versi yang GR Sport pun masih manual, dan dia nggak bisa maju mundur ya, hanya bisa reclining aja. Nah, tapi recliningnya juga masih manual nih. Nah, gimana setelah kalian tonton videonya dan kita lihat sama-sama, untuk selisih harga sekitar 72 jutaan, tapi yang seri GR Sport itu mendapatkan fitur untuk off-road yang lebih baik. Seperti contohnya sudah dilengkapi dengan elektronik kinetic dynamic suspension system yang tidak dimiliki oleh yang seri VXR. Kemudian untuk differential lock bagian depan dan bagian belakang, VXR juga belum ada teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kalian untuk peruntukannya untuk off-road, ya lebih recommended ambil yang GR Sport kayak gitu. Nah, oke, segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung ke channel saya. Kalau kalian ada yang lagi cari mobil ini, boleh menghubungi saya. Oke, segitu aja. Terima kasih buat yang setia menonton di channel ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.